Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Hairunisha, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai evaluasi atau penilaian. Di sini terkait identitas sekolah yaitu sekolah dasar, lalu kelas dan semester, kelas 4 dan semester 2, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 5, dan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Indikatornya 3.4.1 menjelaskan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Lalu, kali yang kedua yaitu 4.4 menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Untuk indikatornya, untuk indikatornya 4.4.1 menginformasikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya itu teknik penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, yaitu ada deskriptornya. Ini terdiri dari 3 kriteria sifat: percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Kriteria pertama, percaya diri, pada skor sangat baik atau 4, itu berani bertanya dengan guru, berani menjawab pertanyaan dari guru, berani mengajukan diri menjadi contoh. Untuk skor baik memenuhi 2 kriteria, untuk skor cukup memenuhi 1 kriteria, dan untuk skor kurang itu belum memenuhi kriteria. Selanjutnya kriteria disiplin yang kedua, untuk skor sangat baik itu masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dan dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Untuk skor baik itu memenuhi 2 kriteria, skor cukup memenuhi 1 kriteria, dan untuk skor kurang belum memenuhi kriteria. Dan untuk kriteria yang terakhir yaitu tanggung jawab. Untuk skor sangat baik itu mengerjakan soal dengan mandiri, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, mengakui kesalahan yang dilakukan. Untuk skor baik memenuhi 2 kriteria, untuk skor cukup memenuhi 1 kriteria, dan untuk skor kurang itu belum memenuhi kriteria. Selanjutnya ini adalah format penilaian sikap. Ini ada kolom nomor, nama siswa, kriteria, percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab, di mana masing-masingnya memiliki kolom penskoran 4, 3, 2, 1. Selanjutnya ada nilai dan predikat. Untuk keterangan predikat itu, A sama dengan 86 sampai 100, B sama dengan 70 sampai 85, C 60 sampai 69, dan D kurang dari 60. Lalu yang kedua ada penilaian pengetahuan. Soal penilaian pengetahuan ini berupa soal uraian. Di sini terdiri dari 2 soal uraian. Soal pertama yaitu sebutkan agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya, kitabnya, dan hari rayanya masing-masing. Skornya 50. Lalu soal nomor 2, jelaskan mengapa kita perlu menerapkan sikap toleransi sesama umat agama yang ada di Indonesia, dan memberikan contoh tindakan toleransinya. Skornya 50. Untuk menentukan skor penilaiannya, kita bisa menggunakan rumus skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Jadi ini untuk format penilaian pengetahuan. Ini ada kolom nomor, nama siswa, nilai, dan predikat. Untuk predikatnya, keterangan predikatnya sama saja seperti keterangan pada penilaian sikap. Selanjutnya ada yang ketiga, penilaian keterampilan. Sini ada instrumen.
Instrumennya terdiri dari 3 aspek, yaitu keaktifan, keterampilan berbicara dan berdiskusi, dan keterampilan dalam membuat laporan tertulis. Pada aspek keaktifan, untuk skor baik sekali itu menunjukkan antusiasme dan aktif dalam diskusi. Untuk skor baik menunjukkan antusiasme tetapi tidak aktif dalam diskusi. Dan untuk skor cukup menunjukkan keaktifan hanya jika ditanya. Dan yang terakhir, untuk skor perlu didampingi, itu sama sekali tidak menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan diskusi. Dan ini aspek yang kedua, yaitu keterampilan berbicara dan berdiskusi. Untuk skor baik sekali, itu pengucapan kalimat secara keseluruhan jelas, tidak menggunakan dan tidak menggumam dan dapat dimengerti. Untuk skor baik, itu pengucapan kalimat di beberapa bagian jelas dan dapat dimengerti. Untuk skor cukup, pengucapan kalimat tidak begitu jelas, tapi masih bisa ditangkap maksudnya oleh pendengar. Dan untuk skor perlu didampingi, pengucapan kalimat secara keseluruhan betul-betul tidak jelas, menggumam, dan tidak dapat dimengerti. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu keterampilan dalam membuat laporan tertulis. Untuk skor sangat baik itu menggunakan bahasa baku, mudah dipahami dan runtut, tulisan rapi dan mudah dibaca. Untuk skor baik, menggunakan bahasa baku, mudah dipahami dan runtut, tulisan kurang rapi. Untuk skor cukup, menggunakan bahasa baku dapat dipahami dan kurang runtut, tulisan juga kurang rapi. Dan untuk skor perlu bimbingan itu tidak menggunakan bahasa baku, mudah dipahami dan runtut, tulisan tidak rapi. Selanjutnya ada deskriptor penilaian keterampilannya. Itu ada kolom nomor, nama siswa, kriteria yang terdiri dari 3 aspek tadi, dan masing-masing terdapat penskoran 4, 4, 3, 2, 1, atau 1 sampai 4, lalu ada kolom nilai dan predikat. Untuk penentuan skor penilaiannya itu sama seperti sebelumnya, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100, dan untuk keterangan predikatnya juga sama seperti sebelumnya. Itu saja penjelasan dari saya mengenai penilaian atau evaluasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.